sore. 28 orang, kurang 10, ya, termasuk Sophie. Tadi sudah kalian pelajari tentang Page dan John Hare. Ya. Page itu seperti apa, John Hare itu seperti apa, minta tolong dijelaskan untuk Fadila Ahmad. Mana Fadila Ahmad? Jelasin tentang Page. Seperti apa, syarat-syaratnya kayak gimana, rumusnya seperti apa, beserta contohnya. Bisa share screen, silakan. Ya, baik. Responsif kamu. Ya, oke. Uji Page ini merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan urutan dari beberapa sampel yang saling berhubungan. Uji Page ini hampir sama dengan uji Friedman, tetapi uji Page ini lebih spesifik karena mengasumsikan kelompok-kelompok tersebut sudah terurut berdasarkan informasi awal. Kemudian syarat atau asumsi dari uji Page ini yang pertama, data terdiri dari K, dengan K-nya lebih dari sama dengan 3 sampel yang berhubungan. Yang kedua, data berskala ordinal, interval, dan rasio. Yang ketiga, peneliti harus menentukan sampel yang diprioritaskan. Terus, prosedur pengujian uji Page-nya, yang pertama menyusun hipotesis. H0-nya, K populasi memiliki median yang sama. Hipotesis alternatifnya, K populasi memiliki median yang berurutan. Terus yang kemudian yang nomor 2 menentukan taraf uji. Terus nomor 3 menentukan statistik uji. Tapi sebelum menentukan statistik uji ini, kita menentukan urutan atau order antar kelompok. Kemudian masukkan skor hasil pengamatan ke tabel 2 arah berukuran N baris dan K kolom baris, K kolom. Baris menunjukkan subjek dan kolom menunjukkan banyaknya sampel. Pada setiap baris skor diberi ranking dari 1 sampai K. Terus jumlahkan ranking pada setiap kolom. Terus statistik ujinya untuk sampel kecil, N-nya antara 2 sama 20 dengan K-nya sama dengan 3. Kalau K-nya antara 4 sampai 10, N-nya antara 2 sampai 12. Rumusnya seperti ini, L observasi. Terus keterangannya RJ itu jumlah ranking pada kolom kecil. Kemudian sampel besar, kalau untuk kelasnya 3, kelompoknya 3 itu N-nya lebih besar dari 20. Kalau K-nya antara 4 sama 10, yaitu N-nya lebih besar dari 12. L observasinya ini mendekati distribusi normal. Terus rumusnya seperti ini. Terus nilai ZL-nya seperti ini, L dikurangi mu L per sigma L. Atau ZL sama dengan 12L min 3NK K plus 1 kuadrat per K dalam kurung K kuadrat min 1 dikali akar K min 1 per 2. Yang keempat, daerah penolakannya, kalau untuk sampel kecil, tolak H0 jika L observasi lebih besar dari L tabel. Kalau sampel besar, tolak H0 jika ZL lebih besar dari Z tabel. Terus, langkah yang kelima, keputusan dan kesimpulan. Kemudian masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini, seorang pekerja laboratorium di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 10 orang bayi normal. Data petugas itu ada pada tabel di bawah ini. Dengan alfanya 5%, apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara usia 4 sampai 10 hari.
Jadi ini datanya bayi dengan kelompok umur 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 hari. Kasusnya ini banyaknya bayi ya, 1, 2, 3, sampai 10 itu. Oke. Ya. Terus kita mencari hipotesisnya dulu, yaitu H0-nya median serum bilirubin untuk bayi umur 4 sampai 10 hari adalah sama. Kemudian hipotesis alternatifnya, median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 4 lebih rendah dari 5 hari. Terus yang 5 hari lebih rendah dari 6 hari seterusnya, sampai yang 9 lebih rendah dari 10 hari, atau dapat ditulis seperti ini. Kemudian kurang dari, sebentar, apa itu? Theta 4 kurang dari theta 5 kurang dari sampai 10. Oke. Kemudian kita mencari rankingnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Masing-masing gimana, Pak? Ngerankinginnya per kolom atau per baris itu? Per baris, Pak. Per baris. Oke. Per baris jika ada yang sama berarti dia rankingnya dibagi 2 atau rata-ratanya. Kemudian dicari samanya RG. 2. Gimana, Pak? Kalau samanya 2, kalau samanya 3 kan 3. Iya. Kemudian dicari jumlah RG-nya dengan menjumlahkan per kolomnya. Ini kemudian menggunakan rumus L observasi sigma J1 sampai K J dikali RJ. Berarti yang ini J-nya 1 dikali 64, terus 2 dikali 61,5, seterusnya sampai yang ke 7 dikali 12,5. Kemudian dicari jumlahnya, didapat 868,5. Kemudian kita mencari L tabelnya dengan jumlah N-nya 10, K-nya 7, didapat nilainya 1180. Keputusannya, karena L hitungnya lebih kecil dari L tabel, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa median serum bilirubin untuk bayi umur 4 sampai 10 hari adalah sama. Iya. Ini untuk kasus kecil ya? Iya, Pak. Kasus kecil. Kakaknya berapa tadi? 4 sampai 10, maka N-nya 2 sampai 12. Nah, ini N-nya ada 10, jadi memenuhi untuk yang kecil juga. Oke. Ada yang punya contoh sampel besar untuk patch? Ada yang contohnya sampel besar? Pakai ZL. Ya, ini kita ngerankinginnya per baris dan dari yang kecil ke besar ya. Deal ya? Oke. Ya, Pak. Kemudian kalau ada ranking yang sama, ya dirata-ratakan dari ranking yang sama tersebut. Jadi kita tidak melihat nilai observasinya, tetapi kita melihat ranking ya dari nilai observasinya per barisnya itu tadi. Ya, kemudian ini yang ditanyakan sama Azam kemarin ya. Ketika kita menggunakan, daripada saya lupa, ketika kita menggunakan chi-square ya, ada nilai yang kurang dari 5 ya. Nah, itu kita lihat jumlah dari sel yang kurang dari 5 dulu. Ketika dia jumlahnya itu ada 20% dari jumlah selnya, lebih dari 20% atau 20% itu, ya, dia harus digabung. Kalau yang kurang dari 5-nya itu lebih dari 20%, digabung. Tapi kalau masih kurang dari 20%, nggak masalah, masih ada yang di bawah 5 untuk EIJ-nya, nggak masalah. Ya, contohnya gini, kalau waktu chi-square yang yang 2x2 selnya ya hanya 4, 2x2 kan 4 ya isinya selnya ya, ada 4 sel ya. Nah itu kalau salah satu dia kurang dari 5 kan berarti udah 25% ya.
1/4 kan 25% kan. Nah, itu nggak boleh. Makanya dia nggak boleh kalau misalnya ini nggak boleh ada yang 5, kurang dari 5 EIJ-nya. Tetapi kalau dia misalnya 5 kali 5 tabelnya misalnya, ya kan? Tabelnya 5 kali 5 berarti ada 25 sel ya di dalam itu ya. Ada 25 sel. Nah, itu misalnya ada 2 atau 1 sel yang EIJ-nya kurang dari 5, ya. Nah, itu masih boleh. Nggak usah digabung. Gitu ya. Kalau kita pakai yang kayak square dulu, apa yang kemarin, pertemuan yang lalu. Paham ya ini ya? Jadi nggak serta-merta yang kurang dari 5 untuk EIJ-nya langsung kita gabungkan. Tetapi kita lihat dulu dari jumlah sel tersebut, ya ada berapa sel yang kurang dari 5. Kalau lebih dari 20% total dari jumlah sel yang kurang dari 5 tadi, ya, berarti kita gabungkan. Tapi kalau masih kurang dari 25%, 20% masih nggak masalah. Ya, masih boleh, masih diizinkan untuk dilanjutkan dan nggak usah digabungkan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, apa ini? Itu digabungkannya dengan baris atas bawahnya atau kolom kiri kanannya, Pak? Nah, kita lihat dulu ya, menggabungkannya, apakah barisnya yang kita gabungkan ataukah kolomnya yang kita gabungkan. Nah, kita lihat dari sel yang kurang dari 5 yang lain. Ya, kalau dalam yang kurang dari 5-nya itu dalam satu kolom, ya artinya yang kita gabungkan nanti barisnya, gitu. Ya, artinya dalam baris-baris dalam satu kolom itu ada beberapa yang kurang dari 5 misalnya, ya kita gabungkan untuk yang barisnya. Tetapi kalau misalnya yang banyaknya di satu baris, tetapi dia kolomnya beberapa kolom itu isinya 0, ya mungkin itu bisa nanti kolomnya yang kita gabungkan. Jadi kita lihat dulu sel-sel mana yang kurang dari 5. Ya, tidak serta-merta barisnya yang kita lihat dulu. Dia banyakkan di bagian mana nih. Kalau nyebar ya kita lihat berarti kan. Nah, bagaimana caranya biar penggabungan itu lebih maksimal. Ya. Ada lagi? Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Daris. Daris ya ini ya? Iya, Pak. Oke, apa Daris? Mau bertanya soal yang uji page ini. Oke, uji page. Itu tuh yang urutan dari ordernya itu diurutkan berdasarkan apa ya, Pak? Order tiap kelompoknya itu. Maksudnya order yang mana? Coba ke atas, Fadil. Ya. Nah, yang ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu harus emang biasanya dari yang terkecil ke terbesar atau sebenarnya ada penentuan berdasarkan hal lain? Kita lihat dari soalnya dulu, Fadil, soalnya ke atasin. Ya, ini. Ya. Dengan alfa 5%, apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara 4 sampai 10. Berarti kan namanya ya itu dari kecil ke besar dong. Iya kan? Dari kecil ke SD, SMP, SMP. Ya, perguruan tinggi ya, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3 seperti itu. Mulainya dari kecil ke besar. Jadi untuk urutannya ya urutan dari kecil ke besar. Seperti itu. Kalau misalnya kasusnya misalkan soalnya tuh apakah terdapat penurunan sesuatu misalkan tingkat level, atau misalkan apakah terdapat
penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu, baik antara, misalkan, apa ya Pak? Kasusnya tuh misalkan dibalik penurunan dari misalnya Adanya SMA tingkat ke SD. peningkatan misalkan. misalnya, adanya tingkat peningkatan level serum antara bayi 4 sampai 10 gitu misalnya ya. Oh iya, ya kalau kayak gitu Pak. Ya nggak masalah. Yang ordernya itu kan yang ini, ordernya itu kan yang 4 sampai 10-nya kan? Berarti tetap urutannya seperti ini. Iya. Oh iya. Jadi untuk apa namanya, mungkin rankingannya nanti akan lebih cenderung yang satu itu ada di angka 4 gitu. Di order yang keempat. 4, 5, 6, 7 berarti nanti yang satu tadi itu ada banyaknya di angka 4 ini. Tapi itu kalau yang kenaikan level serum. Nah, ini tadi banyakkan di angka 10 kan satunya kan? Ya kan Dil ya? Yang ranking satunya tadi kan ada di yang 10 ya, 10 ya. Iya, Pak. Ya, hari ke-10 karena terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi bisa aja apa namanya itunya diubah. Intinya dia ada ordernya di sini yang sudah ditentukan sebelumnya. Tadi seperti yang di awal dia, coba Dil ke atas dia. Terus yang pas awal-awal tadi, mana tadi yang menunjukkan apa namanya berdasarkan awal ini nih. Uji PATS ini hampir sama dengan Friedman, ya, tapi uji PATS ini lebih spesifik karena mengasumsikan kelompok tersebut sudah terurut berdasarkan informasi awal. Jadi sudah terorder dulu, ya ada informasi ordernya di awal. Jadi, kita bisa pakai page, ya, seperti itu. Dan H0 H1-nya ya seperti ini, ya. Ke bawah Dil sebentar Dil, hipotesisnya Dil. Nah, tuh. Ada lagi tadi suaranya siapa tadi yang perempuan tadi? Atau Aldo mau tanya Dok? Saya Pak yang tadi mau tanya. Oh siapa? Sita. Oke silakan Sita. Kan tadi yang untuk pengujian chi-square yang gabung-gabungin sel, misalnya persentase sel yang kurang dari 5 itu besar. Terus kita bisa nggak Pak berhenti sampai sebelum yang kurang dari 5 itu habis, misalnya sisa 10%, atau dilanjutin sampai habis Pak? Kasih. Ya kan kita nggak tahu apa namanya jumlah yang kurang dari 5-nya kalau nggak dihabisin. Tapi kalau misalnya sudah 20% dari jumlah total sel dan itu kok udah 5-nya udah 20% lebih ya bisa jadi kita stopin. Tapi kalau masih kurang dari ini ya selesaiin dulu sampai selesai untuk ngitung EIJ-nya. Ya, tapi kalau misalnya apa namanya dia udah lebih dari 20% ya kita gabungan. Tapi untuk menentukan gabungannya kan kita juga harus tahu dulu ya struktur dari yang kurang dari 5 itu di kolom yang mana, baris yang mana dulu ya biar apa kita bisa tahu gabunginnya tuh kolom kah atau baris kah gitu. Jadi lebih baik sih diselesaikan sampai terakhir gitu ya. Paling juga kita nggak banyak ini sih apa namanya kolom sama barisnya apa selnya kita nggak banyak itulah. Kalau di sebenarnya gini loh, non parametrik itu kan sebenarnya alternatif ketika n-nya itu sangat kecil sekali sebenarnya ya. Lebih banyak sih non parametrik ini digunakan untuk yang sampelnya sangat kecil yang tidak bisa dijangkau sama parametrik ya, makanya ya nggak besar-besar amat biasanya untuk kategorinya atau untuk jumlah sampelnya dan lain sebagainya. Biasanya hanya terbatas berapa gitu, 10 atau 15 atau berapa gitu sih.
untuk sampel. Jadi kemungkinan untuk kategori yang sangat banyak sekali sih enggak sih. Jadi mungkin 3x3 atau 4x3 itu paling banter itu. Itu ya Sita ya. Tadi siapa yang nanya? Daris, Terima Sita, kasih, Pak. Muhammad siapa itu? Izin Gagah. bertanya boleh Pak? Ya sebentar. Tadi yang nanya yang pertama tadi siapa ya? Yang pengelompokan tadi. Apa penggabungannya tadi? Depannya Muhammad siapa? Muhammadnya banyak soalnya. Ibrah, Pak. Ibrah. Oh iya Ibrah. Oke, silahkan. Siapa yang mau nanya tadi? Desi. Iya Pak. Ya, siapa deh? Nanya Izin apa? bertanya, kalau kemarin-kemarin kita belajar kan tentang pengurutan itu ada koreksi kontinuitas untuk yang kembar ya Pak. Tapi kalau di uji page ini kenapa nggak ada koreksi kontinuitasnya ya Pak? Kalau misal nanti banyak yang kembar bagaimana? Ya, karena kita tidak melihat dari yang kembar-kembar sih ya. Di sini tidak melihat rankingnya kembar itu seperti apa gitu. Memang kita hanya melihat dari R ya, R per ordernya ya, ranking per ordernya di total R per ordernya. Jadi kita tidak seperti yang kemarin-kemarin. Dan ini hanya menjumlahkan, mengalihkan terus dijumlahkan gitu aja sih. Jadi tidak ada perbedaan mungkin ya. Memang uji page nggak memperhatikan kalau ada sampel ya ranking yang kembar itu harus ada treatment yang lain. Kayaknya memang nggak ada informasi itu. Dari page-nya sendiri juga nggak ada sih, nggak ada menerapkan itu. Ya Des ya, jadi nggak ada. Dengan sampel besar pun juga nggak ada kan, nggak ada informasi kalau ada ranking yang kembar atau bagaimana, karena memang nggak diperhitungkan sama si page. Ya. Desi Christian. Oke. Sudah ya? Stop ya. Oke, sekarang yang uji John Kerry. Nah, ini kasihan ya, John-nya tuh Kerry. John Kerry. Si siapa yang belum ya? Natasha mana? Natasha belum pernah kan ya? Mana Natasha? Nata. Mana Nata? Iya Pak, sebentar Pak. Ya jawab dulu lah Natasha. Ya Pak, sebentar gitu. Iya Pak, maaf Pak. Mana sih orangnya nih? Oke. Jaringannya rada ini Pak, sebentar ya Pak. Ada bermasalah. Iya, soalnya lagi hujan. Oh, oke. Ganti yang lain aja deh kalau gitu deh. Ya. Gak apa-apa Pak, sebentar. Oke. Langsung di-share aja ya kalau ini. Nah, Sofi baru datang kamu. Hai, Sofi. Hanif Muhammad Sofi, tunjukkan mukamu. Sof. Hai, ditanya kok. Sofi. Hanif. Natasha jangan ngomong dulu. Hanif.
Sophie tolong jawab saya dulu, Sophie. Ya, kenapa kamu baru hadir sekarang? Kemarin-kemarin kemana aja? Email saya kenapa nggak dibalas, Sophie? Pak, nanti saya jelasin. Suaranya kurang keras. Maaf Pak, nanti saya jelasin di email. Saya baru ada masalah Masalah apa? di keluarga. Masalah keluarga. Tapi selama ini sampai berapa kali pertemuan itu kamu nggak hadir loh ya. Padahal saya tulis Zoom jam sekian, Zoom jam sekian, Zoom jam sekian. Kamu ngumpulin responsinya, tapi kamu nggak hadir. Itu sama aja kamu absen, terus kamu ke kantin. Saya ngajar, kamu ke kantin. Gitu. Ya kan? Kamu nih jadi contoh teman-teman yang lain gitu. Kamu jadi contoh yang lain, teman-teman yang lain. Kok Kak Sophie kok kayak gini ya? Kak Hanif kok kayak gini ya? Nah, kan gitu akhirnya. Ya kan? Jangan terus karena udah pernah saya ajar terus kamu nggak mau ikut mata kuliah saya kayak gitu. Kerjaan kamu kemarin juga belum tentu benar semua loh. Ya kan? Iya. Yang profesional ya. Profesional. Walaupun ada ini, ya langsung lah ngomong, Pak maaf saya ada ini, email lah minimal atau WA lah. Kan punya HP saya, nomor WA saya. Pak maaf Pak saya izin nggak ikut ini karena saya ada masalah ini, mungkin sampai sekian pertemuan saya kayak gitu kan lebih enak gitu. Ya kan? Ini teman-temannya saya tanya pada nggak tahu semua gitu. Tadi informasinya waktu mata kuliahnya Pak Ari kamu dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Ya, tolong kasih contoh yang baik. Ya. Oke. Besok-besok ikut lagi, ini pertemuan keberapa ini, kamu baru muncul ini, baru ngelihat saya mukanya ini. Ya. Pertemuan ke-10 baru ada. 9 pertemuan yang lain nggak pernah lihat. Ya. Oke. Ya, udah di mute. Jangan di close ininya. Kameranya. Ya silakan, Natasha. Uji John Kerr ya Pak? Iya, John Kerr. Jadi uji John Kerr itu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah median dari K sampel itu bernilai sama. Asumsinya data terdiri dari K sampel acak, nilai-nilai pengamatan antar sampel tidak berkaitan, pengamatan saling bebas dengan respons subjek N tidak tergantung kepada respons subjek sebelumnya, dan datanya minimal berskala ordinal. Terus langsung ke contoh soal. Ingin menyelidiki apakah ada perbedaan di antara 3 kelompok ini, reaksi induk semang yang ketika berhasil, reaksi induk semang gagal, dan yang tidak nampak ada reaksi sama sekali. Jadi dia itu hemosit larva Drosophila ditumpangi parasit selama 27 jam dan dilihat apakah berhasil, gagal, atau tidak nampak. Nah, hipotesisnya nilai mediannya sama, hipotesis alternatifnya berhasil lebih kecil dari gagal dan lebih kecil dari tak nampak. Terus dibikin tabel, maaf Pak, ini agak ke samping. Tabel ininya. Untuk U1, U2 berarti dibandingin baris kolom 1 dan kolom 2. Jadi misalnya 54. 54 itu
dibandingin sama satu kolom G ini. Jadi kalau misalnya dia kurang dari, lebih kecil dari angka-angka ini, poinnya 1, nambah 1 gitu. Kalau Maksudnya kalau biar teman jelas nih, maksudnya tambah 1 seperti apa? di sini Pak. Nah, kalau dia kurang dari angka di kolom yang tadi itu nilainya 1, poinnya 1. Kalau sama 0,5. Kalau lebih besar 0. Tuh. Ya. Di jumlah masing-masing. Kalau 7 ini dapat dari mana? maksudnya ini tuh poinnya ini kan kurang dari 79,8, 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi poinnya 7 gitu, Pak. Oh, jadi 54. Ya, dibandingkan sama G1, G2, G3 sampai seterusnya. ya. Nanti poinnya dijumlahin. Poinnya dijumlahin masuk ke yang Di U12 yang pertama. ya, Nah, kemudian untuk yang 67 ini, yang 7-nya berarti 67 dibandingkan sama kolom kan? dari atas lagi sampai bawah. Oh, dari atas lagi ke bawah. Ya, Iya, Pak. gitu. Terus Begitu, yang U13, sebentar, pelan-pelan gitu loh. Oh iya, Pak, mau. Enggak usah buru-buru, pelan-pelan. Jadi U13 juga sama 79,8 dibandingkan sama TN-nya kan? Iya, Pak. Ke bawah ada 7 dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini 80,2. Kenapa ininya 5? Ini 80,2 benar sendirian. Iya, Pak. Datanya begini. Contohmu mana? Coba ke atas. Data contohnya. Nah, ini. Mana dia? B itu apa sih? B itu apa sih B-nya? B itu berhasil, Pak. B berhasil, G gagal, TN itu tak nampak kan? Ya. Nah, ini berapa ini? 7 kan? Itu potong tadi, Pak, soalnya, Pak. Harusnya ada di bawah lagi 180,2. Oh, makanya saya bingung, orang di contohmu ini cuma 7 semua, kok tiba-tiba ada 80,2 gitu. Oke. Nah, kalau 80,2 dibandingkannya sama apa nih, yang atas saja? Mulai dari atas lagi tadi. Iya, Pak, dari 79. Bisa 5 dari mana berarti? Kan yang kurang dari itu cuman yang lebih dari, maksudnya, Pak. 82, 88,8, 85,7, 81,7 sama 88,5. Ada 5. Ada 5 yang lebih. 5, 7. Terus yang ini kenapa 0 yang U23-nya? Memang U23. ya, karena memang 0. Iya. Nah, maksudnya biar temennya Bentar. Ini yang 1,3 ini, 1 yang kolom 1 sama kolom 3 ya, 1,3. Ya, 2,3 itu kolom, oke. Ya, wes. Maksudnya biar temennya yang lain juga paham gitu. Ya, terus dijumlahkan. Iya, dijumlahin. Itu penjumlahan. Oke, per kolom yang U tadi. Terus ketemu Dihitungnya. Terus dibandingkan sama Tabel, Pak. Karena dia sampel kecil. sampel kecilnya itu berapa tadi? 778. Coba ke atas. Jadi kan ini kurang 1 ya, Pak. Jadi ada 8, ada 7, ada 7. Oke. Nggak ngelihat sampel kecilnya itu totalnya atau per ini apa, per kolom? Per satuan, iya, per kolom, Pak. Per kolom. Iya. Bukannya n besar itu kolom. Maksudnya kan ada 3 N tadi, Pak. Mana?
NI ya. Iya. Coba keterangan NI kecil, mana kalau sampel kecil, kalau NI-nya kurang dari, sebentar ke atas dulu, ke atas. Nah, sampel kecil kalau NI kurang dari 8, kurang dari sama dengan 8, kita pakai sampel kecil. Kalau lebih dari 8, kita pakai sampel besar. Ya. Oke, terus tinggal di ini ya, dibandingkan Bandingkan. sama tabel John Kerr-nya ya. Iya, Pak. Oke. Hipotesisnya tadi apa? Coba hipotesisnya. Nilai plasmatosit diferensial itu sama, kemudian H1-nya berhasil, gagal, sama tidak nampak. Nah, sama pertanyaan kayak si siapa tadi, Daris ya. Nah, apakah ini bisa nggak sih dibalik misalnya B lebih dari G lebih dari TN? Boleh nggak sih kayak gitu? Mungkin tergantung hipotesis yang pengen diuji, Pak. Kalau di sini kan dia urutannya pengen dari tak nampak, gagal, dan berhasil. Jadi makanya nilai hipotesis alternatifnya menurun dari, nah ya kan di situ jadi menentukan apa H1-nya menurun dari, artinya yang paling besar itu kan TN ya. Iya, Pak. Nah, jadi BG-nya paling kecil, BG kurang dari G kurang dari TN. Gitu. Jadi kita melihat dari yang soalnya. Gitu. Oke. Ya, ada yang punya sampel besar. Contoh sampel besar. Lebih dari 8. Saya, Pak. Siapa nih? Daris. Iya. Iya, coba di-share dulu. 3 menit ya, Daris ya. Ya, ke bawah Daris. Soalnya apa sih soalnya? Langsung ke, Benar, Pak. langsung ke soal Daris. Nah, ya ini ya. Bukan tadi. Ke bawah. Soalnya ini, Pak. Oke, soalnya ini. Peneliti melaporkan hasil apa itu? Hasil tentang titrasi asam basa dalam ginjal bayi yang berjumlah 24 bayi. Bayi dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan analisis kimiawi dari urin bayi tersebut. Ujilah apakah kandungan kimiawi pada bayi tiap kelompok cenderung mengalami penurunan dari kelompok 3 ke kelompok 1 dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Ya. Ini datanya. Nah, dibilang besarnya di kelompok 1. Daris. Gimana, Pak? Dibilang ini sampel besar itu dari mananya, Daris? Oh, ini, Pak. Dari NI-nya, Pak. N tiap kelompoknya. Yang ada berapa itu? Kelompok 1 berapa orang? Yang pertama kelompok 1 cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, yang kelompok 2 ini lebih dari 8, ada 10, Pak. Kelompok 3-nya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kelompok 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, artinya karena ada satu kelompok. Artinya menentukan kelompok besar sama kelompok kecil itu minimal ada satu kelompok itu N-nya lebih dari 8 ya tadi ya, berarti ya?
Ya, Pak. Ya kan berarti kan gitu ya? Ya. Oke. Ya, Pak. Saya untuk oh ini kenapa kok pakai sampel besar padahal ada yang kurang dari 8 gitu satu kelompoknya, kenapa pakai besar ya? Karena tadi kelompok yang lain itu dia lebih dari 8 gitu. Oke. Terus di kayak tadi ya U1 2 1 3 sama 2 3 ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian di total jumlahnya ketemu J-nya, terus hitung mu-nya ya. Ya, ini mu-nya, Pak. Mu-nya 94, 94, kemudian sigma J-nya ketemu 18,75. Ya, oke. 18,75, kemudian J-nya J bintang ya, atau ZL lah ya. Z. Ya, J bintang. Ya, Pak. Itu ZJ-nya J min mu. Oke, ketemu 3,73 dibandingkan sama Z 0,05. Tabel. Oke, tabel. Ketemu dia masih lebih dari ya. Oke, lebih dari. Ya, Pak. Berarti dia apa? Tolak Kanol apa? Tolak Tolak kanol ya. Tolak kanol. Ya. Jadi untuk menentukan N dia pakai sampel besar atau sampel kecil ya, itu kita lihat dari jumlah N untuk masing-masing kelompok dulu. Kalau ada di salah satu kelompok itu lebih dari 8, ya kita pakai sampel besar. Kalau sampel besar pendekatannya pakai Z ya. Yang di page juga sama ya, tadi ya pakai Z juga. Oke, ya tadi sudah dijelaskan ya sama Natasha, Daris, terus dan teman-teman yang lain dengan tanya jawabnya ya. Saya ingatkan lagi Sophie ya, mulai hari ini dan seterusnya ngikut Zoom walaupun cuma 30 menit ya. Ikutlah, orang saya juga Zoom-nya itu nggak lama kok, cuma 45 paling lama itu 45 atau enggak ya sampai 1 jam itu paling lama sekali, tapi ya nggak sampai 1 jaman biasanya ya. Ini aja udah mau selesai ya, udah selesai lah ya. Tugasnya ya kelompok maupun individu, kamu tugas UTS kemarin nggak ngumpulin juga ya Sophie ya, untuk individu. Nanti dikasih tahu Sophie bagian apa ya untuk PJ-nya si siapa? Fatah. Ya kasih tahu dia ke bagian apa, kayak gimana biar ngumpulin juga karena UTS kemarin nggak ngumpulin tuh ya. Terus kelompoknya ada tugas kelompok nggak sih? Ada kan ya untuk bikin Instagram ya, konten Instagram itu kelompoknya siapa juga. Nah, itu juga tolong diinfokan ya Fatah ke Sophie, karena Sophie baru gabung sekarang ya. Jangan ngasih contoh ke teman-teman yang lain kurang baik ya Sophie. Kalau saya lihat kan Sophie bagus ya kemarin ketika tahun lalu baik gitu. Masa sekarang seperti itu gitu, ya. Saya kaget aja kemarin sampai nyari-nyari kamu, saya email sendiri, kamu nggak balas juga. Makanya saya tanyain sekarang. Dan kamu muncul sekarang ya kan. Ya saya senang sekali kamu bisa muncul. Saya pikir ada apa, masalah apa gitu ya. Jangan-jangan emang nggak ada sinyal atau bagaimana? Nggak ada sinyal gimana, orang di Jawa gitu kan? Di Klaten kan kamu kan? Di Solo, Pak. Iya Solo lah, di Solo. Solo itu sinyal kuat sekali. Kalau terkait sama sinyal kan nggak mungkin gitu. Oke, ya wes, gitu ya Sophie ya, sama yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.